Informasi terkini kasus penculikan wanita di Bandung, Jawa Barat. Kita akan bertanya langsung kepada Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mbak. Kemarin korban sudah dipulangkan ke rumahnya malam hari. Lalu saat ini sudah diketahuikah siapa pelaku penculikan dan boleh diceritakan, Pak, bagaimana kronologinya? Jadi kronologisnya mungkin saya ceritakan dari awal bahwa memang benar pada hari Minggu tanggal 8 Desember pukul 12 ada kasus atau tindak pidana penculikan terhadap seorang korban ibu-ibu atas nama Ibu Santi di Jalan Sukanegara Asri. Jadi pada saat itu korban pulang dari arisan dari keterangan saksi-saksi, kemudian di depan rumahnya pada saat hendak memasuki rumah yang bersangkutan ada laki-laki yang memaksa memasuk mobil Xenia dan langsung kabur dengan menodongkan senjata, diduga senjata. Kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Antapani dan Polrestabes Bandung, dan saksi-saksi diminta keterangan baik dari keluarga, saksi sekitar, dan melihat daripada CCTV. Dan pada pukul 8 malam ternyata korban kembali ke rumahnya diantar oleh tukang ojek pangkalan atas nama RS ke rumahnya. Kemudian setelah itu kami melakukan pemeriksaan kepada pihak korban, tetapi karena korban masih shock dan terguncang sehingga kami belum bisa meminta keterangan secara maksimal, tetapi telah didampingi oleh unit PPA kami dari Polwan untuk bisa menggali keterangan lebih dalam tentang bagaimana kejadian sebenarnya. Tetapi dari hasil keterangan dari pihak ojek pangkalan atas nama RS, kami sudah mendapat beberapa hal-hal yang bisa membantu penyelidikan. Yang pertama adalah bahwa memang benar tukang ojek tersebut yang mengantarkan ke rumah korban itu adalah karena pada saat di daerah Pasir Impun, tepatnya di daerah PD Kebersihan, tukang ojek tersebut sedang menunggu penumpang. Kemudian datang seorang laki-laki kepada tukang ojek tersebut menyatakan bahwa di depan ada mobil yang membutuhkan orang untuk diantar. Sehingga tukang ojek tersebut mendatangi mobil tersebut, dan setelah mendatangi mobil tersebut, dari mobil keluar dua orang, yaitu seorang laki-laki dan perempuan, dan laki-laki itu bilang ke tukang ojek tersebut untuk mengantarkan ibu-ibu ini ke rumahnya, dan dia mengaku adalah sebagai suami istri. Itu berdasarkan keterangan sementara dari hasil tukang ojek tersebut. Maka dari itu, setelah ibu itu kembali ke rumahnya, sekarang fokus kami adalah mencari pelaku dari yang melakukan penculikan tersebut. Dari hasil keterangan sementara juga, kami dari hasil keterangan korban yang kami dapat sementara juga, pada saat wawancara sebentar, bahwa memang di dalam mobil tersebut diduga ada bau-bau minuman keras. Maka dari itu kami akan mendalami apakah motif ini dan juga mencari siapa saja pelaku tersebut. Ya, Mbak, sementara itu, Mbak. Tadi kan Anda menyebutkan juga, Pak, bahwa dari keterangan ojek pangkalan yang kemudian mengantarkan korban ke kediamannya, ini menyebut melihat ada dua orang, laki-laki dan perempuan yang mengaku suami istri begitu dari dalam mobil yang meminta untuk korban ini diantarkan ke kediamannya. Apakah identitas dari kedua orang tersebut sudah diketahui dan apakah sudah ada keterangan juga dari korban bahwa memang mungkin mengenal dari dua orang tersebut dan ciri-cirinya atau mungkin identitasnya begitu sudah lebih jelas kah? Jadi seperti saya jelaskan di awal bahwa korban kebetulan sementara ini masih dalam keadaan terguncang dan shock sehingga kita belum bisa meminta keterangan secara mendalam. Tetapi dari hasil keterangan sementara pada saat anggota Polwan kami sempat berbicara bahwa memang di dalam mobil itu para pelaku memakai topi dan masker sehingga menutupi mukanya. Tetapi memang tercium bau minuman keras. Dan mungkin juga kami menduga apakah memang yang bersangkutan kenal atau tidak. Masih kita dalami, Pak, apakah memang korban mengenal para pelaku tersebut. Tapi yang pasti ciri-ciri dari kendaraan tersebut kami sudah juga dapat. Ini mohon waktu, kami juga lagi mencari para pelakunya. Oke, kondisi korban sampai saat ini kan masih dalam keadaan syok, masih terguncang begitu ya secara emosional, secara psikisnya juga. Tapi berdasarkan pemeriksaan ataupun juga permintaan keterangan awal, Pak, apakah ada barang berharga korban yang hilang atau mungkin korban mengaku diperas begitu? Tidak ada. Tidak Tidak ada. ada yang diminta barang-barang berharga dari pihak korban kepada pelaku. Lalu ada saksi lain mungkin selain dari
tukang ojek tadi yang mengantarkan yang sudah diperiksa? Sementara saksi yang kita periksa adalah mulai dari tempat arisan-arisan yang ibu-ibu itu korban berangkat, saksi tetangga, saksi keluarga, dan CCTV masih kita dalami Hmm. dugaan-dugaan yang mungkin arah kendaraan tersebut bergerak. Tetapi insya Allah mohon doa restunya anggota masih di lapangan untuk mencari para pelakunya. Kejadian seperti ini sebetulnya sering terjadi nggak sih, Pak? Kalau untuk di Kota Bandung untuk penculikan selama saya di sini tidak ada. Hmm, oke. Kalau soal penggunaan yang diduga itu adalah senjata api, seperti apa penyelidikannya? Apakah memang itu betul menodongkan senjata api atau bagaimana, Pak? Ya kalau dari hasil CCTV memang terlihatnya ada senjata yang ditodongkan kepada korban. Maka dari itu apakah itu senjata api beneran atau senjata api rakitan atau apapun itu, nanti setelah kita melakukan pemeriksaan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku, nanti kita akan dalami lagi. Usai pemeriksaan korban, kemudian juga permintaan keterangan kepada saksi-saksi begitu, apakah sudah ada pengecekan kondisi keamanan di lingkungan rumahnya? Kita juga sudah koordinasi dengan pihak security, rumah, dan lain-lain. Memang kita berkoordinasi dan alhamdulillah kami dapat bantuan sangat sportif dari lingkungan, warga lingkungan, termasuk CCTV dari warga juga sudah diberikan kepada kita semua. Baik, terima kasih Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono telah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu, Pak. Betul.